aku pribadi. Mulai dari pertama tu amat ketua bidang para daton atau inisiasi semono. Mulai dari itu pengurus pusat Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekjen, kami didukung acara dan secara khusus tu jadi ketua panitia do organa. Nah, kami menyelenggarakan acara sadarion, mulai natwari sadarion. Semoga ke depan kita makin bersungguh semakin bisa terus menghadirkan kader-kader baru. Secara umum keseriusan kemarin dan potensi yang ada kita miliki sudah bagus, dan ini akan menular sebenarnya peran kita sebagai orang tua mengenalkan marga ini dan atributnya di rumah kita masing-masing. Karena yang saya amati di banyak tempat, di banyak daerah selama bertugas, pesta-pesta warna tahun marga-marga hanya sekali dalam setahun, itu pun peparahnya belum bisa tertampung hadir melihat kebesaran warga hukum-hukumnya. Jadi masukkan saja, teruslah frekuensi ini atau periode ini bisa berjalan secara konsisten, dan mungkin menyangkut finansial ya bisa kita lakukan, tidak harus selalu di puncak, tapi kalau Tuhan kasih rezeki bisa juga di provinsi lain. Ya, itu kan di Lampung bisa. Terus sekalian izin saya kepada Ketua Panitia menyampaikan seizin Ketua Umum dan Sekjen selaku Ketua Bidang Usaha, kami berharap pendapat juga nanti kesempatan sini kepada ketua kami dengan Ibu. Hubungan marga Kusubi ini kita perlu pikirkan ke depan adalah bagaimana marga ini punya alamat permanen, artinya kita punya sekretariat atau gedung atau rumah milik Komparan, sehingga hal itu perlu kita pikirkan. Tidak ada salahnya meniru marga-marga lain yang lebih dulu secara kompetisi lebih maju. Satu adalah bidang usaha. Bidang usaha yang akan terus mencukupi kebutuhan organisasi, sehingga kesan setiap tahun siap-siap rumah tangga selain top ribe donasi. Kapan generasi-generasi di bawah kita akan menilai Bapak buang marga gitu aja ya. Sementara di organisasi Popara kita ini selain ada usaha juga ruang kerja. Kalau di luar ada ruang belajar, ruang guru, di Popara harus ada ruang kerja, informasi yang bisa kita berikan. Artinya potensi-potensi yang ada mulai kita share informasi ruang kerja buat anak-anak kita, diri kita maupun budaya kita. Itu satu. Nah, usulan yang kami dorong ke awalan lah ini pertemuan ini, nanti tentu akan dibawa juga ke Jakarta. Harapan kami di periodisasi ini kita sudah bisa memiliki kantor permanen, mungkin secara singkat sewa, tapi kalau sewa akan terus terbayang biaya untuk mengikuti itu. Memang terbayang yang memungkinkan masuk akal. Apakah Pemuan Koparan Busur memiliki koperasi, apakah union kredit, ataukah sekarang ini banyak jasa keuangan yang berkembang. Contoh yang saya alami karena saya salah satu asesor untuk bisa swasta membuka usaha gade di bawah OJK, akan seperti itu atau mungkin meningkat memiliki BPR. Artinya usaha itu adalah milik Komparan. Hasilnya adalah untuk organisasi. Namun dampaknya, kalaupun nanti pribadi-pribadi di Marga Kusubi ingin punya usaha seperti itu juga tidak masalah. Tapi yang kita pikirkan adalah organisasinya. Sehingga tugas berat setiap pengurus setiap tahun mencari, hanya turun-temurun mencari dana mona tahun, sudah terbantu dengan adanya resmi hubungan kita punya usaha. Inilah harapan kami kepada teman tubuh Sudi narasumber Nadona ini bisa memberikan sumbang saran. Nah, hal yang sederhana kami tawarkan memang
terpikir juga banyak mungkin orang tergerak ingin juga berbakti di paparan marganya, ingin berinvestasi atau menghibahkan sesuatu. Perlu mungkin secara kepengurusan kami di pusat, izin ketua umum dan sekjen tentunya, apakah perlu kita setting ada malam dana, tapi tentunya konsep secara jelas tujuan tadi bisa kita rapatkan di Jakarta secara fokus, sehingga apakah konsep malam dana setiap individu baik itu dengan tubuh yang secara finansial lebih, buruh kita juga secara finansial lebih, atau BRI kita bisa di situ berpartisipasi, berinvestasi atau menghibahkan dana, sehingga nanti konsep kita punya alamat atau kantor atau rumah resmi marga dan bagian dari usaha di sana. Tentunya masukan-masukan itu penting, karena yang saya alami juga, izin juga saya informasikan itu kayak Nata Soripada atau keluarga Marcel Aritona, anak Nibio Kusunggu Hinata Komaku Bursimare. Jadi keluarganya Aritona karena bapaknya Kusunggu, mamanya Bursimare. Nomor 10 Burini Rajai Burusimatupang di Bandar Lampung, Alai Dana di Bandar Lampung, Lunai. Setiap Jumat sore terbang ke Lampung, pagi-pagi jam 10 ngantor di Jakarta. Kebetulan kami besok itu hubungan Kusunggu di Bandar Lampung, terus Toga Aritona. Saat ini kebetulan dipercaya sebagai penasihat Toga Aritona Selampung, juga membantu dengan kita Kusunggu di Bandar Lampung dan sekitarnya. Hal yang saya coba lakukan di sana memang selalu menginformasikan apa yang kita bantu untuk anak-anak kita mencari kerja, karena kita ketahui bersama usia bonus kependudukan, usia muda sekarang, berbagai cara mereka mau masuk kerja di BUMN, perusahaan swasta. Itulah yang saya upayakan, karena kebetulan dulu di Lampung juga ambil sekolah S2, beberapa teman manajer-manajer di perusahaan sana banyak perkebunan, bagaimana upaya menitipkan AK Bereon, AK anak tahun 20 tahun, minimal tidak stuck dia lama di rumah. Outsourcing dulu, itu kita lakukan berupaya, sehingga nanti tugas mereka juga membantu menarik akan data-data naposo nadong di coba kami di Bandar Lampung Sony. Belum banyak, beberapa masuk BUMN, beberapa masuk perkebunan. Nah, karena di izin Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, karena kita banyak bidang, tentunya lebih fokus kita bisa juga. Jakarta ini luas benar gitu. Jangan-jangan di Dongan Tubuh banyak potensi-potensi yang punya jaringan informasi. Banyak gereja udah melakukan itu, seperti GBB. Selalu ada iklan lowongan kerja untuk bersama satu umat. Nah, di marga rasanya perlu, karena makin ketat persaingan. Betul memang, semua anak-anak itu harus lulus TPA dan psikotes. Di setiap BUMN atau perusahaan baru penentunya wawancara. Dan di wawancara itulah kadang-kadang kami berperan membantu. Jadi bro, adik, ponakan. Selama ini yang saya lakukan di Palembang dan Lampung seperti itu. Puji Tuhan ada beberapa. Nah, barangkali sudah berjalan di Jakarta, tapi masih sendiri-sendiri. Bagaimana kalau kita berbagi potensi-potensi tadi di bidang tertentu, apa bidang pemuda, hal ini perlu digarap. Itu salah satu harapan saya. Juga tadi saya sampaikan selaku Ketua Bidang Usaha di Kepengurusan kepada Pak Ketum dan Sekjen, ide dari Pak Ketum dan Sekjen ini perlu memang. Barangkali kita punya potensi, hitungan tubuh, voluta, data secara finansial memang lebih, atau idle asetnya atau finansialnya bisa diperjanjikan secara bisnis ke marga sekian tahun dan kita kembalikan, dan kita akan membuat perusahaan apa yang paling cocok. Tadi ilustrasi saya contohkan, kalau kita akan membuat koperasi simpan pinjam, union credit, pegadaian swasta, multi finance, dan ide-ide yang lain. Itu harapannya. Terima kasih, dan sebelumnya kesan untuk ini jelas bagus, dan memang
apa yang dilakukan oleh Ketua Bidang Adat bisa terus ada predik jelas, mungkin mulai potensi-potensi berikutnya dihadirkan. Dan ada juga satu, kami sedang coba anak-anak bersama dengan gereja belajar musik-musik Batak. Seperti apa kalau kita di Jakarta besar, tapi kalau di Lampung kecil. Nah, hal itu juga mengenal mereka supaya kita juga dengan era-era kita ini sebagai orang tua, bahwa kecintaan kepada marganya, kepada budaya adatnya bisa tumbuh. Sekian dari saya, terima kasih. Horas. Terima kasih buat Bapak Uda Marsal yang telah sedikit mengeksplor gagasan untuk kemajuan penguatan Opus Sungguh di Jabodetabek ini. Terima kasih Bapak Uda. Selanjutnya kami beri waktu kepada Bapak Tua Pandit. Parjuru madok boleh kita tutuhat dapat dengan bahasa ala tapak kilalahod do kolom di rohana doat asin di rohana nama ngaramuti kita tarbaik kita marpungu dohot patu pahot di rohatta ima nama bahin simulasi calon protokol dohot persinabu di penguata di sudenai asin rohani tu hatta do. Selamat Paskah mari kita taluna. Selamat Paskah. Nahu pasangan tihani opung nami Opu Agung somoni nang Ketua Bidang Adata Angginiba Opu Nihotma nang Diabang Niba di bidang adat Opu Evander di Ketua Umum ta anak Iba Bapak Yolanda nang somoni di Amang Sekjen nang Talungu Bima di Ketua pelaksana di acara tadi Bagasa Tikion. Secara pribadi, Parjolo mangido maaf ala nabudari di season 2. Adong ulau ditinggal kami, mangido pamau opung dohot tu abaku dohot pangitusan bang tuamang ketua. Molotung pehurang nabudari dang ala ni toy si rohaku, dang ala ni gaya di rohaku. Memang na terpaksa nabudari tersirat ikon lao maribaran nabudari itu misa ke gereja. Jadi saya ini mangido maaf au di hamuramaku gunang kami makurangi kolong rohamuna kadu mobina tua nami di hanya kaya anak kumuna. Mana bayi nak hatani anak iba bapak udak tu Bapak Agung. Memang di kita marga Opus Sungguh sian na julo adong do songon sada harapan songana hana jokon ni Bapak udah punang kani jala songon secara pribadi nung aku dalat tonon mula dong akadongan di son na rongsan daerah Cikarang dimaksimalkan hani do disan songon dia menjalin komunikasi tuaka anak muda jala dong do dihani kisah ada prinsip boha bay nota unangnya na dong sampai na manganggur pinompar yo kusunggu di daerah Cikarang. Di masa ada cita-cita di hari Nejului, jala dengan secara keterbatasan, menghadap di Tuhan di dalam kami di selama ada kesempatan dan bui, jala mungkin ada orang marpulu lobi, pinompar yo puto kusunggu, naung adong sian saja kesepakatan manusia komunikasi keluarga besar Opus Sungguh di Cikarang naung di pada kami. Jadi soal nak kedepan di Bapak Uda, ya saya sangat berharap dan kita berdoa kepada Tuhan, ya potensi yang ada luar biasa di pemparan Opus Sungguh se-Jabodetabek sedikit tidak kurang. Mungkin kita harus perlu berdoa dan juga harus meningkatkan komunikasi dan rasa kekeluargaan sehingga disudia kekurangan malah dengan bantuan-bantuan yang dibutuhkan keluarga di besar Opus Sungguh bisa kita terpenuhi. Ya mungkin dihamuna ka donga tubuhku anggi udang do aka sama channel mungkin masih produktif. Molo songo sendiri sudah pensiun dari perusahaan swasta dari tahun 2019. Jadi tapi kalau mungkin masih relasi ya
tetap masih berjalan karena kita selalu berusaha di setiap perusahaan menjalin kerjasama dan melakukan sesuatu etika yang baik kalaupun kita harus keluar. Jadi ya mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan pada 2 hari ini ya sebagai pemicu atau paling tidak start awal bagaimana kita untuk melakukan satu terobosan untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik kepada turunan Peparan, Nyeput, atau Pusungkuraja, Nadong di Jabodetabekon. Lima mungkin songon sada harapan, makna songon sada yang terpendam di dalam hati, ya tapi karena keterbatasan tidak bisa berbuat apa-apa, ya baru segitu. Tapi seperti kata Bapak Uda tadi, kalau misalnya kita bersinergi, ya semua kemampuan saya, ya kita pasti tahu lah. Di Jakarta itu orang Mapusunggu banyak banget yang hebat-hebat. Jadi ya mudah-mudahan matutu amat talebata Martinani sudiaka niat bahwa akan masuk ke negara boy terlaksana tuak karina mangihut. Ima mungkin songon sada kesan sianau baru tu acara ya mengerucut tu acara nata patupa di bagasan na 2 harion ima termasuk dari simulasi. Boleh songon saja masukan mungkin songon pendapat sana moda mau tu masalah pe dia mau kana tu aku ba ajari hamu hanya kayak anak pemuna. Mungkin songon tu protokol mana songon parsinabul mulu boyan. Jadi dirinci ya bang. Maksud tu adong klasifikasi. Jadi mulu protokol pe mana? Misalnya tuh adong kelas A, adong kelas B, adong kelas C. Jadi untuk penerapan mana songon mana boy jadi terperinci. Lima songon sana pe bapak jadi dan mengajari mau kandidat dua kali. Lima songon adong pendapat yang baik mungkin songon berupa parsinabul. Jadi molo mungkin di pasada akan memang awam nol, tuh mungkin nawadong istilahnya pemahamannya 50%, mungkin cara penerimaan juga mungkin akan bisa berbeda. Alay molo mungkin satu kelas dibayar sama sada materi, ya mungkin akan bisa lebih nyambung. Lima akan dapat sana me among dah. So jadi mas songon sana ba mau lihat mah udah tuh anak niba pusarong dan tim panitia semua, Pak Guru sama Pak Sinta yang mungkin ekstra lah paling tidak kan dalam persiapan kita untuk melakukan acara ini. Kami dari tim atau mungkin dari anggota yang hanya menikmati apa yang telah diusahakan dengan susah payah, ya kami hanya bisa berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan selalu sukacita. Kalau mau bima diopung opu agung dohot anginiba opu nihotma abaku opu epander nang di amang ketua umum Bapak Yolanda tangyang nami tuamat tanah matua di bata saya dilema dihamu gajang ni umur doha hipason dipaktilalah kami do holong nirohamuna saya tidak gampang mencari orang tua seperti bapak kita ini yang masih bisa peduli dengan orang lain. Saya tahu bapak opung aja dalam keadaan sakit masih dipaksakan. Itu buat saya karena saya ingat bapak saya dulu sebelum meninggal 8 tahun sakit. Gak bisa tapi ya kebetulan juga dulu guru dia selama 15 tahun dan juga sempat kepala desa. Dan dia juga sebegitu pengaruhnya perlingkungannya untuk lingkungan. Jadi mah di Amokwate, doh di Yongya, doh di Abang, dan di desa Luhutna. Anggia matutu di pasu-pasu Tuhan selalu nak kapadalan yang ulumuna asaron nagabe mengajari hani akan poso sejauh tu makahi pason. Jadi semua lima di otak punda di opung yang itu dohona kuma semua ni kolina tua ador haluka manina togu-togu di lobu ador hadi di mana togu-togu di horbo nang sauruma tua mahamu payirin ini pahupu sahat namar nini sahat namar nono. Saluhutna dohodoma sorokoni dua asapir manina poki bahul-bahul mapasamotan firma saluhutna todita di pasu-pasu Tuhan saya ditabai manihita nangaka pasamotan masul usaha tu bakteri dulu di Tigaras nunga sahat abay menuto di bagas adame dohot tolong na satu hata saya gabi mahita tu panggabiya sahat mahita horas-horas Haleluya. Dari Bapak Tua Pabrik. Lanjut Abang Ilyas Riko.